Selamat pagi Monica. Nah, kembali lagi pada pelajaran Bu Sally, yaitu pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas topik virus. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas peranan virus. Nah, kali ini kita membahas apa ya? Yuk kita ikutin. Nah, di sini unit 2.3 peranan virus ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, kemarin Monica juga sudah mencari jawabannya. Ibu beri soal, lalu Monica mencari jawabannya pada teks berikut ini. Nah, kita lihat di sini. Oke, Bu Sally review sebentar ya untuk peranan virus sendiri. Nah, di sini virus bisa digunakan sebagai viroterapi. Nah, yaitu pengobatan terapi menggunakan bantuan virus. Virus juga dimanfaatkan sebagai faktor pembawa gen untuk memperbaiki gen abnormal pada terapi gen atau sel. Nah, virus juga bisa digunakan untuk insektisida. Nah, itulah kebaikan-kebaikan virus. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ada rabies, ada tetelo, HIV, AIDS, hepatitis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mengerjakan ayo berlatih pada halaman 43. Nah, di sini setelah kalian belajar tentang peranan virus, cobalah jawab pertanyaan berikut. Jodohkanlah nama virus dan penyakit yang benar. Nah, yang pertama ada virus. Oh, yang kiri ini adalah nama penyakit. Kemudian yang kanan adalah nama virusnya. Jadi Monica cocokkan ya. Polio itu disebabkan oleh virus apa? Apakah rhabdovirus, TMV, virus dengue, HIV atau poliovirus? Nah, itu dihubungkan. Silahkan dikerjakan. Lalu di nomor 2, melalui bioteknologi, insulin dapat dihasilkan dari sel bakteri. Gambar 2.5 adalah bagan pembentukan insulin. Kita dapat lihat di sini. Nih. Nah, ini adalah bagan pembentukan insulin. Berdasarkan bagan tersebut, pada proses manakah kita bisa memanfaatkan virus dalam pembuatan insulin? Nah, pada pembuatan insulin itu kita memanfaatkan pada proses rekombinasi gen. Jadi ada penyisipan plasmid ke dalam DNA bakteri sehingga itu nanti bakterinya bisa menghasilkan insulin gitu. Jadi disisipi gitu. Itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, bacalah intisari artikel yang berjudul efikasi vaksin Sinovac 65,3%. Bagaimana cara menghitungnya? Yang ditulis oleh Holly Kartika Nurwigati Sumatining Tias. Nah, ini silakan dibaca. Lalu ada beberapa pertanyaan yang bisa dikerjakan. Ya. Oke, selanjutnya pada unit 2.4 cara mencegah penyebaran virus. Nah, ini Monica juga harus pelajari bagaimana cara-cara untuk mencegah penyebaran virus ya. Nah, ada aktivitas 2.4, ayo menelaah 5 hal penting cegah COVID-19. Ada cuci tangan, tetap berdiam diri di rumah, lalu jaga jarak dari kerumunan atau hindari kerumunan, kemudian tidak berjabat tangan, dan yang kelima pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, di sini juga ada 5 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh Monica. Oke,
Nanti dibantu sama Bu Cecil ya. Kemudian kita lihat di sini pada halaman 46 di sini menjelaskan adanya virus-virus. Setiap virus menyebar, cara penyebaran virus, tapi virusnya itu spesifik. Misalkan virus dengue. Virus dengue itu penyebab demam berdarah. Nah, vektornya apa? Namanya nyamuk Aedes aegypti. Lalu virus varicella zoster menyebabkan cacar. Nah, menyebarnya melalui sentuhan dengan penderita. Percikan cairan tubuh penderita atau sentuhan terhadap benda yang sebelumnya disentuh oleh penderita. Sedangkan HIV menyebar melalui injeksi langsung ke aliran darah, kontak membran mukosa atau jaringan yang terluka dengan cairan tubuh tertentu. Contohnya ada darah, ASI, dan juga semen penderita. Jadi untuk penderita HIV, kalau kita ketemu orang penderita HIV, kita kalau salaman nggak apa-apa karena nggak akan tertular. Tapi jika kita misalnya kita pinjam itu ya pencukur jenggot gitu ya. Nah, kalau biasanya nyukur jenggot itu kan ada luka gitu ya, nggak sengaja kena luka, kena alat jenggotnya sehingga dia luka, sehingga darah dari penderita HIV itu nempel pada alat pencukur itu. Lalu kalau kita pinjam, lalu kita nggak sengaja kita pakai dan nggak sengaja kita tersayat gitu, otomatis darah dari penderita masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang berbahaya gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang HIV, lalu kita salaman, kita pelukan gitu, nggak apa-apa, itu tidak menyebarkan ya, kecuali kalau ada pertukaran cairan atau membran mukosa dan juga pertukaran darah ya. Nah, lalu ada lagi nih, ada virus corona. Dia menyebar melalui droplet. Droplet itu kalau kita batuk, itu kan pasti kayak dahaknya itu ada yang terciprat, air liur kita tuh terciprat, sehingga sedangkan air liur kita itu mengandung virus corona, sehingga kita menyebarkan virus corona ke lingkungan seperti itu. Nah, habis ini Bu Sally bikinkan worksheet lagi dan jawabannya Monica cari di sini ya, cara penyebaran virus gitu. Lalu kita lihat di sini ada ayo berlatih pada halaman 48. Nah, ada gambarnya hand sanitizer. Ini juga bisa dikerjakan ya. Ini ada soalnya. Lalu halaman 49 ini juga. Nah, oke, yang 50 tidak usah dikerjakan gitu. Jadi untuk hari ini masih dalam temanya masih virus ya Monica ya. Nih, karena virus itu temanya masih banyak nih. Nah, oke, ini sudah terakhir. Baik. Jadi nanti Bu Sally akan bikinkan worksheet lagi. Monica cari jawabannya pada teks halaman, ini halaman berapa ya nak ya? Oh, ini halaman 46 dan juga 47 tentang penyebaran virus. Oke, kalau begitu tetap semangat dalam belajar Monica. Dadah.